warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja kita awali ujian tertutup kali ini. Untuk mukadimahnya bisa diperkenalkan satu persatu dari mana? Silakan. Dan suaranya agak ditegaskan biar jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fauzatul Fikriyah dari Riau. Oke. Lanjut. Kenalkan, nama saya Gevira Nur Aisyah dari Tangerang. Saya Zubaidah Hasibuan dari Medan. Medan. Saya Qurratul Ain dari Malaysia. Malaysia. Saya Fadia Kotornadi dari Bekasi. Dari Bekasi. Oke, alhamdulillah. Tak kenal maka tak sayang ya. Kita sudah kenal jadi bisa menumbuhkan rasa sayang. Gini, pasti ada ketuanya ya, ini harus ada. Siapa ketuanya? Ada saya. Nah, oke, Mbak Zubaidah ya. Nah, coba Mbak Zubaidah jelaskan. Apa latar belakang kelompok Anda memilih judul ini? Terus metodenya pakai apa? Bisa dijelaskan alasannya dan orangnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang kami hormati para penguji dan juga teman-teman sekalian. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengapa kami memilih judul Mu'jam al-Mustalahat fin Nahwi at-Ta'limi. Yang pertama sekali adalah karena kami ini adalah para pelajar santri yang sedang mempelajari kitab Nahwu Ta'limi di kelas, seringkali mendapati istilah-istilah yang menurut kami perlu penjabaran ulang. Jadi dari situ muncul keinginan untuk membahas lebih lanjut. Karena kami cek di berbagai kitab seperti kitab Mausu'ah, terkadang tidak juga memahamkan dengan penjelasan yang begitu panjang. Kemudian yang kedua, kami juga kadang-kadang pengen mempelajari pelajaran yang sebelum kita pelajari di kelas, pengen mempelajarinya, tapi banyak yang masih rancu ketika diterjemahkan lewat Google ataupun ditanya ke teman-teman yang lainnya, sehingga makin semangat nih untuk membuat kitab tentang Mu'jam al-Mustalahat fin Nahwi Ta'limi. Salah satu tujuannya adalah untuk memudahkan orang-orang yang setelah kami, sehingga mereka nantinya mudah untuk mempelajari Nahwu Ta'limi, apakah dia adalah pelajar Darun Nuhat ataukah dia itu bukan pelajar Darun Nuhat. Begitu. Kemudian kenapa kami memilih judul ini? Kami telah menjelaskannya pula di sini. Lihat virus ya. Yaitu ada 8 alasan. Kasratul mustalahatil lati takunu su'batul fahmi fi kathiri minal ihyani. Wujudul ikhtilafi at-ta'rifi fi mukhtalifil kutubi, yaitu di halaman 9 sampai 10, yang intinya itu adalah yang pertama, karena memang kesulitan yang kami alami sendiri. Yang kedua, untuk membantu keinginan untuk membantu orang-orang yang setelah kami, dan keinginan untuk memperbaharui kitab Mu'jam yang ringkas, yang bermanfaat bagi orang-orang dengan penjabaran yang ringkas pula. Cukup. Terima kasih. Terus apa yang kalian dapat dari penelitian ini? Mu'jam itu apa? Bisa dijelaskan secara singkat? Mu'jam itu asal katanya dari ajama. Mu'jam itu juga merupakan sinonim daripada kamus. Jadi di antara yang kami dapatkan di sini itu banyak sekali pengertian-pengertian istilah yang memuat 105 istilah. Dan di sini kami menambahkan juga pengertian-pengertian huruf-huruf yang dirasa kami perlu untuk dibahas, sehingga total semuanya adalah 138 kosakata yang kami bahas. Jadi apa yang kami dapatkan? Yang kami dapatkan adalah penjabaran-penjabaran yang lebih luas. Salah satu misalnya adalah lafaz lakinna yang kami dapatkan di kitab Nahwu Ta'limi itu terbatas, bahwa dia itu hanya masuk kepada awal jumlah dan setelah fiil, ya, wa ayyatiya ba'daha fi'lu yadullu alal istiqbal, dan dia itu masuk kepada fi'il yang istiqbal. Akan tetapi di dalam kitab Mausu'ah dan juga Mu'jam Mustalahat An-Nahwiyah Sorfiyah li Dr. Asyamir An-Najib, itu kami mendapatkan beberapa syarat yang menambah pengetahuan kami. Salah satunya adalah antakuna fi sadril jumlati wa antakuna ghairi murtabatatin bima qablaha i'raban wa in kanas murtabatin na'am kahada. Dia itu juga adalah jawaban dari pertanyaan sebelumnya, sehingga bisa dikatakan ketika seseorang mengatakan idzan adhaba, maka berarti dia merupakan jawaban dari pertanyaan
ataupun kalimat konteks yang sebelumnya, apakah kamu akan pergi? Oke, lanjut. Di sini Mujamul Mustalahat fin Nahwi Ta'limi. Coba saya minta gantian ya kalian. Biografi dari penulis Nahwu Ta'limi bisa dijelaskan siapa? Sedetail mungkin lah ya. Biografi penulis Nahwu Ta'limi, yakni Ustadz Joko Norsio, lahir pada 20 Oktober tahun 1986. Lahir di Lamongan. Ia belajar bahasa Arab dan membaca Al-Quran sejak kecil di bawah bimbingan Syekh Sami Adi, dan menempuh pendidikan berbagai lembaga Islam. Setelah lulus dari SMA Muttali'ul Anwar, ia melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar Kairo. Jurusan Fikih Islam. Ia memiliki pengalaman mengajar bahasa Arab sejak 2010 dan mengembangkan metode manhaji, program intensif memahami kitab Turat dalam 30 hari. Selain manhaji yang ia juga menulis kitab lain seperti An-Nahwu At-Tatbiqi Syarah Al-Jurumiyah. Yang kedua, An-Nahwu At-Ta'limi Syarah Al-Imriti, Bazul Majhud Syarah Al-Maqsud. Setelah kembali ke Indonesia, beliau melanjutkan studi S2 di UIN Sunan Ampel dan aktif mengajar dari berbagai lembaga pendidikan, di antaranya Direktur Umum Ma'had Darun Nuhat Lamongan, pembimbing Madrasah Nahwu Muttali'ul Anwar Muttali'ul Anwar Kairo, Mesir. Definisi Nahwu Ta'limi, secara bahasa nahwu berarti arah atau tujuan. Sudah. Ada berapa kitab yang sudah ditulis oleh beliau? 100. Kitab yang sudah ditulis karya dari beliau ada berapa? Tahu? 20. Anda bisa mengetahui sedetail itu, benar 20. Metode apa yang Anda pakai untuk mencari riwayat beliau sampai sedetail itu? Lewat Ustadz. Dan itu sudah real ya, sudah bisa dipertanggungjawabkan ya kebenarannya. Nah, kenapa sih saya menanyakan biografi beliau? Minimal bisa kita buat suri tauladan ya, karena beliau memang berasal dari benar-benar himmahnya yang dari kecil sudah menggelegar gitu. Jadi bisa kalian buat acuan, atau ya memang kalau bersungguh-sungguh itu pasti akan menemukan sesuatu yang diinginkan. Ada makalah kan yang berbunyi afkaruk agdaruk gitu ya. Nah, itu kan selaras dengan ilmu psikologis modern yang law of attraction. Terus tarik menarik. Jadi ketika kalian benar-benar ingin menginginkan sesuatu itu positif, semangat akan menarik. Pada perjalanan hidup Anda pasti akan menuju ke sana. Nah, mafhum mukhalafahnya ketika Anda punya pikiran yang pesimis, males, gak semangat, ya itu nanti akan menjadi takdir kita, gitu kan. Ada hadis qudsi selaras atau sebanding lurus dengan hadis qudsi yang berbunyi ana indah dani abdi bi. Jadi sesuai dengan prasangka hambanya gitu ya. Maka kenapa saya menanyakan itu, karena nanti teknis tentang penulisannya akan dikupas oleh Ustadz Hanif, dan saya lihat di sini saya termasuk orang yang ketika membuka risalah yang saya cari pertama kali, seringkali sudah saya utarakan, itu pasti fihris sama khulasoh. Jadi ketika di khulasoh itu sudah bisa disimpulkan isi dari tentang risalah yang kalian teliti, itu minimal sudah bisa difaham. Nah, untuk penjabarannya nanti di sini kan Mu'jam tadi sudah diutarakan. Kemudian biografi dari pengarang Nahwu Ta'limi juga sudah detail. Di harapan kita kalian bisa mencontoh pada beliau. Dan sudah 15 menit, gantian pada Ustadz Hanif. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini judulnya cukup unik ya, karena sepengalaman saya
menguji, belum ada risalah yang membahas tentang ini. Tadi juga sudah diutarakan mengenai alasannya. Mu'jamul mustalahat fin nahwi at-ta'limi. Pertanyaan saya adalah istilah-istilah yang akan diangkat di mu'jam ini, di risalah ini, berarti istilah-istilah yang ada di an-nahwu at-ta'limi, begitu ya. Mu'jamul mustalahat fin nahwi at-ta'limi. Oke. Di sini ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Tadi ini saya baca nazari atau teorinya panjang sekali. Tapi ini kalian sudah ada yang mahasiswa belum? Sekarang ketahuan. Ketahuan ini pernah punya pengalaman sebagai mahasiswa. Karena gaya penulisannya begitu. Kayak mahasiswa dan bagus begitu. Siapa yang sudah mahasiswa di sini? Coba angkat tangan. Bertiga. Oh, pantesan. Nuansa skripsi ataupun gaya penulisan mahasiswa itu sudah kelihatan gitu. Enggak kayak yang baru anak SMA atau belum selesai kuliahnya gitu ya. Oke, di sini ada beberapa. Tadi di sini sempat ditanyakan oleh Ustazah Ani mengenai biografi beliau. Saya mengomentari judul yang dipakai saja di sini. Coba apa itu maksudnya? At-tarjamah asy-syakhsiyah. Coba dibaca. At-tarjamatu asy-syakhsiyatu li kitabin nahwi at-ta'limi. Oke, ini yang benar li kitabi atau li katibi? Li katibi, Ustaz. Kan kitab dengan penulis itu beda gitu. Sedangkan tarjamah yang ada ini adalah, saya kira tadi sampean mau menjelaskan nahwu ta'limi itu apa, karena saya begitu baca judulnya secara singkat, saya nggak ngeh dengan at-tarjamah asy-syakhsiyah ya. Di kitab saya kira kalian akan menjelaskan nahwu ta'limi itu kitab seperti ini, mendeskripsikan tentang kitab nahwu ta'limi, tapi ternyata isinya biografinya Ustaz Joko. Oh, berarti mungkin yang dimaksud ini adalah katib gitu ya, katib, atau bisa dikatakan at-tarjamah itu sebetulnya tidak usah dikasih syakhsiyah, karena kata tarjamah di dalam di dalam bahasanya para mu'alif atau para ulama itu bisa dimaknai dengan biografi. Tarjamah, nggak usah kata saksi ya sebetulnya. Ya, tarjamah gitu ya, tarjamatul muallif. Kalau secara singkat begitu, tarjamatul muallif, atau kalau mau sampean kasih tarjamatu muallifil kitab. Begitu saja. Nggak perlu kata saksiya terus kitabnya diubah menjadi katib. Iya, jadi tidak perlu tarjamah gitu saja. Karena dalam algoritmanya para ulama itu tarjamah itu bisa maknanya banyak. Salah satunya adalah biografi. Terus di sini ada beberapa ini ya. Nggak tahu ini harusnya masuk di depan atau di belakang. Al-mustalahat fin nahwi ta'limi. Nah, ini di depan ya boleh juga sih sebagai pengantar seperti ini, jadi sampean menghitung begitu ya beberapa mustalahat yang ada, kemudian raqmun fil kitab ini maksudnya halaman Halaman di kitab aslinya, sofha, Ustaz. begitu ya, diubah sofha, jangan raqmun fil kitab ya, sofha. Al-istilah itu menggunakan to bukan tak ya, terusnya kan alistilah, nah, pakai to ya. Atau yang lebih tepat lagi sampean pakai kata al-mustalahat gitu, al-mustalahat atau mustalah pakai mufrad apa. Oke, di sini saya pernah tahu kitab namanya Mawsu'atun Nahwi wa Sharf. Tahu kitab itu? Ada kitab Mawsu'atun Nahwi wa Sharf wal I'rab. Itu saya sekilas lihat susunannya itu loh, kok kayaknya kayak itu gitu. Apakah terinspirasi dari situ? Enggak. Itu salah satu referensi yang kami gunakan, Salah satu Ustaz. referensi ya. Nah, jadi ini bagus dan sangat memudahkan gitu, meskipun tetap ada beberapa yang harus dikembangkan. Ada beberapa di sini catatan saya. Yang pertama, mana tadi saya link? Tentang tanwin. Di sini kan kalian menjelaskan tentang tanwin itu apa. Nah, di sini sampean tentang ini, sebelum masuk ke sana, yang biru ini berarti semuanya dari an-nahwu ta'limi. Betul. Secara nasnya begitu ya. Oke.
Makanya ini tadi kayak mahasiswa ya. Benar banget. Ya, sudah kelihatan. Oke, yang ingin saya komentari adalah di sini tanwin itu, di sini sampai menjelaskan tanwin ada 3. Padahal tanwin itu biasanya ada 4, kurang 1. Maksudnya kurang lengkap begitu. Apa karena tidak ada di nahwu taklimi sehingga tidak diangkat di sini? Atau memang bagaimana? Dan ini ada apa namanya tanwin tamkin wa huwal lahiq fil asma'il mu'rabah. Kemudian ada tanwin tangkir. At-tanwin al-lahiq gimana? Halaman 51. Nah, coba. Di situ kan ini bagus tanwin kan, definisi tanwin apa sama jabarkan. Kemudian ada tanwin tamkin, tanwin tangkir, tanwin muqabalah, semuanya dijabarkan. Saya cari-cari tanwin iwadnya kok tidak ada. Apakah di nahwu taklimi memang tidak ada sehingga tidak kalian sebutkan atau ketinggalan? Ketinggalan. Soalnya itu tanwin iwad itu salah satu yang sering disebutkan justru. Ketinggalan ya. Nah, berarti nanti dilengkapi. Ya, ada yang ketinggalan berarti tanwin iwadnya tidak ada. Terus halaman 53. Di halaman 53. Di situ ada harfun huwa ma dalla ala ma'nan bindimamihi ila ghairihi. Coba setelah itu kalian kasih penjelasan apa itu? Coba dibaca itu penjelasan halaman 53. Di bawahnya yang saya baca tadi huwa madalla ala ma'nan bindimamihi ila ghairihi. Di bawahnya itu apa? Coba bacanya gimana dan pemahamannya apa maksudnya? Dibaca dulu saja. Wa yutlaqu ala harfi hijai kama yutlaqu ala ahdi aqsamin kalimati wa hadza huwal ma'na allazi ya'nina huna. Oke, maksudnya apa itu? Terkait dengan penjelasan yang kalian kutip dari nahwu taklimi yang berwarna biru itu. Kira-kira nyambung tidak antara penjelasan yang kalian hadirkan dengan yang ingin kalian jelaskan, yaitu nas dari nahwu taklimi itu? Ia adalah kata yang menunjukkan makna hanya ketika bergabung dengan kata lain. Ini digunakan untuk merujuk pada huruf hijai serta sebagai salah satu bahagian dari kata dalam bahasa Arab. Sudah? Oke, ada yang mau menambahkan jawabannya? Silahkan, yang lain. Atau merasa cukup dengan jawabannya? Cukup. Oke, saya komentar di sini ya. Enggak apa-apa, ini jadi proses pembelajarannya. Di sini ini adalah perkataan yang kalian sebutkan di situ, dikutip dari Mu'jamul Mustalahat An-Nahwiyah. Yang mana perkataan ini konteksnya sesuai dengan yang di sana, tidak yang di sini. Nah, lil asaf kalian menukilnya begitu saja, tidak disambungkan dengan pembahasan yang ingin saya bahas. Makna dari wa yutlaqu alal harfil hijai ini sebetulnya sedang menjelaskan huruf itu terkadang dipakai atau macamnya ada 2. Ada huruf hijaiyah yang disebut sebagai huruf mabna atau mabani, kemudian ada huruf ma'ani gitu ya. Sedangkan di sini yang jelas-jelas dijelaskan saja koma dalla ala ma'nan bindimamihi ila ghairihi, ini adalah huruf ma'ani gitu. Jadi istilahnya begini, yang sudah disebutkan Sajoko dalam nahwu ta'limi itu sudah jelas, tapi sampai menyebutkan malah jadi global gitu. Padahal tugas kalian itu adalah memperjelas apa yang sekiranya belum jelas, kan begitu. Nah, maka di sini pelajaran yang bisa diambil adalah ketika kita ingin mengutip dari sumber referensi lain sebagainya, itu difahami dengan baik, baru diterapkan dengan apa yang ada di sini. Jadi tidak bisa langsung ambil langsung tempel sini, begitu ya. Itu pelajarannya di situ. Oke, jadi di sini tidak perlu wa yutlaqu alal harfil hijai. Justru tadi saya sempat bingung tuh. Ini kan menjelaskan tentang huruf yang merupakan macam-macam kalimat atau saudaranya fiil dan isim. Tapi kok malah dikatakan wa yutlaqu itu dipakai, digunakan juga huruf itu atau dibagi menjadi huruf hijai. Kok malah ke sana sudah jelas malah dikaburkan gitu. Jadi gitu ya. Jadi enggak usah nanti wa yutlaqu alal harfil hijai itu enggak usah. Ya.
gitu ya. Nah, jadi itu kemudian di yang bawahnya juga huruful hijai itu juga sudah saya jelaskan. Kemudian contohnya yang kurang memahamkan. Itla tadullu ala ma'nan illa bin dimajiha fil jumlah wa min amsilatiha fil Qur'an. Mana huruf hijaiyahnya? Nah, jadi kurang menjelaskan. Huruf hijaiyah itu ya huruf yang digunakan untuk menyusun kata itu loh. Zaidun terdiri dari berapa huruf? 3. Zai, ya, dan dal. Saumun terdiri dari berapa huruf? 3. Shad, waw, mim. Itu huruf hijaiyah. Jadi dia hanya dipakai untuk merangkai kata. Makanya disebut huruf mabani. Mabna itu kan bangunan. Untuk bangun, tidak punya makna sama sekali. Namun kalau ada keterangan shad itu sober dan sebagainya, itu bukan dari segi lughah. Ya, itu dari segi yang lain, dari segi tasawuf atau lain sebagainya. Tadi segi lughah tidak punya makna shad itu. Kalau ada keterangan shad itu maknanya sober, itu dilihat dari sudut pandang yang lain, bukan dari segi bahasa. Gitu ya. Kemudian terakhir ini biar tidak terlalu panjang, di dalam istilah khafat ini halaman 55, khafat ini istilah yang dipakai memang di an-nahwu ta'limi, karena at-nahwu ta'limi memang menjelaskan tentang imriti, ya kan ya. Kemudian imriti itu nazam dari jurumiyah yang semuanya menggunakan istilah khafdun gitu. Akan sangat lebih baik, akan sangat maskur begitu ya, usaha kalian akan sangat diapresiasi ketika kalian memberikan keterangan sedikit bahwasanya khafdun ini adalah istilah yang dipakai oleh kufiyin misalkan. Jadi itu akan tambahan dari kalian begitu. Nah, jadi bisa memberikan sebuah informasi juga bahwasannya, soalnya kadang-kadang ada yang mempermasalahkan ini benar jar atau khafat, padahal dua-duanya benar begitu. Nah, ya kan sangat bermanfaat kalau ada tambahan itu. Dan khafat ini adalah istilah yang dipakai oleh kufiyin. Nah, dalam hal ini Ibnul Ajurum itu memang menggunakan istilahnya orang Kufi. Itu ya, itu saja dari saya. Cukup ya. Terima kasih. Ini saya kira sangat bagus risalahnya dari segi sistematika penulisan dan lain sebagainya. Cuman yang namanya belajar pasti akan ada beberapa perbaikan. Tidak ada yang sempurna dalam karya manusia. Siapapun itu yang menulis tidak akan ada kesempurnaan. Maka di sini jadikan sebagai ranah pembelajaran. Tentunya ini butuh pengembangan banyak hal. Silahkan ditingkatkan dan terus belajar gitu ya. Semoga lewat wasilah ini ilmu kalian semakin berkembang, terutama dalam nahwu shorof, kemudian menjadi wasilah ilmu yang bermanfaat. Saya rasa cukup sampai sini ujian kali ini, semoga bisa memberikan manfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.